Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim." Wa qara'aha thalathan faqila lahu khabu wa khasiru man hum. Ada tiga golongan yang mana di akhirat nantinya Allah tidak mau bicara dengan mereka. Jangankan bicara, Allah memandang pun tidak mau dengan mereka. Tiga kelompok. Yang pertama, Nabi mau ulang tiga kali mau ulang kalimat itu. Allah tidak mau bicara, Allah tidak memandang. Tiga kelompok ini. Sahabat berkata, alangkah ruginya mereka. Di akhirat itu hanya satu yang kita harapkan, kasih sayang Allah. Di akhirat hanya satu yang kita butuhkan, kasih sayang Allah. Ini Allah memandang aja kada mau, apalagi dibawa-bawa urusan. Memandang aja kada mau. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Faqal, beliau menjawab, pertama al-musbil. Yang pertama al-musbilu. Musbil ini orang yang seorang laki-laki yang memakai pakaiannya, baik itu sarung, baik itu gamis, baik jubah, baik celana, melebihi mata kakinya. Gamis kah? Tapair ke tanah. Betapih kah? Tapair ke tanah. Lewat daripada bukul ali. Nah, Allah marah terhadap hamba yang demikian, karena itu orang yang dianggap Allah sebagai orang yang sombong. Orang yang sombong. Nah, orang ini di akhirat kada dihiraukan oleh Allah. Yang kedua, wal mannan. Nah, orang yang punya sifat al-man tadi. Orang yang punya rasa berjasa kepada orang lain. Orang yang punya rasa berjasa, itu di akhirat kada akan dihiraukan oleh Allah. Yang ketiga, wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadzib. Orang yang melakukan jualannya dengan sumpah yang dusta. Berjual ini supaya laku, supaya payu, bersumpah-sumpah, berdusta pulang sumpahnya. Berjual barang 2 juta, ujar nang pembeli, orangnya seperapat, wallah tuh kan sudah rugi aku. Padahal kada rugi, kada bersumpah-sumpah demi Allah. Nah, riwayat lain menyatakan salah satu la yadkhulunal jannah. Rasulullah bersabda, ada 3 golongan yang tidak bakal masuk surga cepat. Artinya ke surga cuma melalui proses panjang di dalam neraka. Pertama, al-aqli walidaih, orang yang durhaka bagi kedua orang tuanya. Kayak apa aja imannya, kayak apa aja ahli ibadahnya, kayak apa aja takwanya, kalau ingat durhaka terhadap 2 orang tuanya, ini kada akan bisa ke surga sebelum dulu dihukum, diazab dalam neraka itu. Nah, yang kedua, wa mudminul khamar, orang yang suka minum yang memabukkan. Minum arak, minum obat, narkoba, ini kada akan masuk surga sebelum dia disiksa di neraka terlebih dahulu. Yang ketiga, wal mannan. Nah, orang yang merasa berjasa tadi, merasa berjasa. Man itu sifat Allah. Hanya Allah yang berhak
merasa berjasa itu. Hanya Allah yang berhak untuk untuk menyebut-nyebut pemberian. Misalnya Allah berfirman, engkau dulunya kadada aku ciptakan. Ini Allah menyebut-nyebut nikmatnya. Dulunya engkau sakit, aku sihatkan. Dulunya kau sesat, aku luruskan. Dulunya engkau miskin, aku kayakan. Itu yang berhak demikian hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada manusia demikian, dia merebut sifat Allah. Nah, maka itu dosanya besar ini. Para muhibbin rahimakumullah. Di samping dosanya besar, wal mannu yuhbitu wa yubtilu thawabas sadaqah. Dosanya besar ditambah lagi menggugurkan pahala. Nah, double pahala kada dapat, mana disiksa. Kalau kita merasa berbuat baik kepada orang yang diberi, kita merasa berjasa kepada orang yang diberi, pemberian itu sia-sia, kada nilainya, ditambah lagi dosa besar, diancam dengan siksa yang berat di akhirat. Para muhibbin rahimakumullah. Di qaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan man dan adza. Memberi tapi menyakiti, itu dilarang oleh Allah. Memberi tapi menyakiti, baik dengan tingkah lakunya, baik dengan kata-katanya. Memberi tapi menyakiti hati yang menerima. Wa minhu, dan setengah yang man lagi ayyara linafsihi maziyatan 'alal mutasaddaq 'alaihi bi ihsanihi ilaihi. Termasuk man juga orang yang melihat dirinya itu lebih atas orang yang diberi dengan sebab berbuat baiknya dia kepadanya. Nah, ini melihat bahwa dirinya itu lebih daripada orang yang dibantunya. Dia melihat bahwa dirinya itu lebih berhak untuk dimuliakan dari orang yang dibantunya. Dia melihat bahwa dirinya lebih berhak untuk diutamakan daripada orang yang dibantu, yang diberinya. Itu termasuk man juga. Wa minal manni qauluka fi nafsik law lam ahdur lama tamma hadzal amr. Termasuk man pula perkataan engkau di dalam hati, jikalau aku tidak hadir, kada beres urusan itu. Ini man juga. Makanya aku tuh kada turun tangan, kada selesai masalah. Nah, umpamanya dalam hati, apalagi diucapkan. Misalnya orang ada perkara, orang ada keributan, orang ada macam-macam, datang kita urus selesai. Hati kita bersuara nih, makanya kada aku turun, kada selesai. Itu man. Dosanya besar. Laulam ahdur lama tamma hadzal amr. Wa minhu, sebagiannya lagi termasuk man itu talabus syukri lil mutasaddaq alai. Menuntut terima kasih kepada yang diberi. Menuntut terima kasih. Kita memberi seseorang, kalau orang itu kada berterima kasih lawan kita kecewa. Nah, itu man. Kita ini memberi orang, membantu orang, orangnya kada pernah berterima kasih lawan kita. Terima kasih kada suah. Kita kecewa, yang dibantunya kada pernah terima kasih kepada kita. Itu man, itu dosa besar.
karena dia merasa dirinya berarti lebih daripada orang yang dia bantu karena mengharapkan terima kasihnya itu. Walidzalik la yanbaghi an yatluba minhu du'a wa la yatma'u fih. Nah, oleh karena itu tidaklah patut bahwa orang yang memberi itu menuntut suatu tuntutan apapun, baik doa atau bantuan apapun kepada orang yang diberi. Kalau kita nih memberi seseorang, tapi kita ada menuntut sesuatu kepada orang, itu menggugurkan pahala. Menggugurkan pahala. Pahala sedekah itu jadi hilang. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi man itu adalah satu sifat yang berasal dari dalam hati kita, di mana kita merasa diri kita lebih daripada orang yang kita beri, lebih daripada orang yang kita bantu. Kita menuntut bahwa orang yang dibantu itu untuk berterima kasih kepada kita. Kita menuntut kepada orang yang dibantu itu untuk membantu kita. Nah, itu sudah menggugurkan pahala sedekah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Di dalam kitab Syarah Al-Quwaisni disebutkan, di situ ada beberapa orang yang dibolehkan demikian. Nah, yang bersifat man ini ada beberapa orang yang dibolehkan. Ini pengecualian. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau boleh man. Jar Nabi misalnya, wahai umatku, kamu dulu sesat, aku luruskan. Kamu dulu sakit, karena aku doakan kau sehat. Nah, itu Nabi itu boleh. Nabi boleh. Yang kedua yang boleh itu orang tua dengan anaknya. Orang tua dengan anaknya. Nah, ikam ni nak itu dah kusakulahkan. Kuungkusi mulai ini kusakulahkan ini sampai jadi orang disebut-sebut pemberian kepada anaknya, itu kadang menggugurkan nilainya. Ini karena ini orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, guru dengan muridnya. Nah, guru dengan muridnya, gurunya berkata, itu muridku si anu, aku bantu ini kadang menggugurkan. Itu kadang disebut man kalau dari guru kepada muridnya. Yang keempat, suami dengan istrinya. Jar si laki, biniku itu ini ku bantu, ku ini ku itu. Yang bersuara lakinya itu kada papa, kada termasuk man ini juga. Nah, jadi ada 4 orang yang mendapat kekhususan bahwa mereka itu dibolehkan man ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan umatnya, orang tua dengan anaknya, guru dengan muridnya, suami dengan istrinya. Nah, selain pada itu, maka man ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.